Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita kembali lagi setelah ada gangguan jaringan Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita kembali pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon maaf atas gangguan jaringan sehingga tadi ibadah kita terputus. Kita akan lanjut. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kita semua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita yang tadi. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci Bapak Ibu Saudaraku. Mari lebih semangat lagi kita menyembah Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita memuji Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa menghentikan kita menyembah Dia, memuliakan Dia di atas segala namanya. Mari siapkan hatimu, jadikan hatimu menjadi wadah, tempat di mana hadirat Tuhan dicurahkan pada pagi hari ini. Sama-sama kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu lebih lagi. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi? Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap baja, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha
kuasa-Mu, hadirat-Mu kini lebih lagi penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Lebih lagi katakan, bawaku mendekat padamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita angkat pujian dari awal. Haleluya, haleluya. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Haleluya. Amin, amin, amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu. Bawaku mendekat padamu. Sekali lagi dari awal, Bapak Ibu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Amin, amin, amin. Namun tangan-Mu menuntunku selalu. Bawaku mendekat padamu. Sama-sama. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Mari siapkan hatimu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan bermazmur bagi Dia. Kita akan memuji Dia. Kita akan memuliakan Dia di atas segala-galanya. Mari dengan segenap hatimu, berikan yang terbaik kepada Allah kita. Haleluya. Berikan mazmur yang terindah, berikan mazmur yang termanis pada pagi hari ini. Jesus, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar,
diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadiran-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadiran-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hati kita menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya, ku percaya Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, lebih dari segalanya ku perlu Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
perlu Kau Tuhan. Katakan emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Oh, lebih dari segalanya, ku perlu Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang memuji-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Haleluya, glory, haleluya, haleluya Yesus, amin, amin. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, lebih lagi katakan glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, amen. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, menyambut firman Tuhan, katakan glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi menyambut firman Tuhan, katakan glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya,
Sekali lagi katakan glory, glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Puji hallelujah. Puji hallelujah. Hallelujah. Puji haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana pada hari ini kami bisa bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat kediaman mereka masing-masing. Kami bisa sama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, tolong kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu, memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Mohon maaf karena jaringan tadi sempat terputus, suaranya nggak jelas, nggak bisa diikuti dengan baik Bapak Ibu Saudaraku karena gangguan jaringan internet. Tetapi hari ini kita bisa kembali lagi bersama-sama, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saudaraku, Alkitab mencatat untuk mengalahkan dunia ini hanya dengan satu cara, yaitu iman. Bapak Ibu Saudaraku, iman bisa membuat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengalahkan dunia ini, Pak Pendeta? Kalau kita tidak mengalahkan dunia ini melalui iman, kita akan diseret kepada perbuatan-perbuatan dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat bahwa perilaku-perilaku dunia ini sudah semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak mengalahkannya, kalau kita tidak lari dari situ, maka kita akan serupa dengan dunia. Alkitab sudah mencatat persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Maka kalau kita sudah menjadi musuhnya Allah, apalagi yang kita harapkan di dunia ini? Kalau kita masuk kategori orang-orang yang bermusuhan dengan Allah, kita mau hidup apa lagi di dunia ini? Coba bayangkan, satu-satunya tempat pertolongan kita yang tidak pernah memandang wajah, yang tidak pernah memandang fisik, satu-satunya tempat perlindungan kita tetapi menjadi musuh kita. Maka kita harus mengalahkan dunia ini supaya kita tidak tenggelam dalam dunia ini. Ya. Bagi dunia, mungkin sesuatu yang salah itu udah hal biasa. Sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan itu mungkin sudah menjadi budaya atau gaya hidup di beberapa orang. Tetapi apakah kita mau bersama-sama masuk dalam penghukuman dengan mereka? Atau maukah kita menjadi berbeda dari mereka sebagai anak Allah yang mengalahkan dunia ini? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebentar saja di sini. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perhatikan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh kejahatan. Sama halnya dulu ketika Tuhan menurunkan air bah. Semuanya sudah dikuasai oleh kejahatan. Orang-orang tidak peduli lagi dengan dosa. Tidak peduli lagi bahwa dirinya itu sudah masuk kategori orang-orang yang
murtad di hadapan Allah. Yang penting mereka puas oleh daging mereka. Maka Tuhan membinasakan seluruh umat manusia melalui air bah, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kalau kita tidak bergabung dengan orang-orang yang mengalahkan dunia ini, maka kita akan memiliki nasib yang sama. Kita akan dibinasakan. Maka Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi kita perlu iman. Di sini Bapak Ibu Saudaraku. Iman bisa menggerakkan kuasa Allah untuk menolong kita mengalahkan perbuatan-perbuatan dunia yang gak benar ini. Pertanyaannya, dari mana datangnya iman? Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Maka tanpa kita mendengarkan firman yang diurapi, Kristus itu yang diurapi. Kalau kita tidak mendengar firman, kita tidak akan memperoleh iman, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita tidak akan memperoleh kekuatan untuk mengalahkan dunia ini. Maka iblis gencar sekarang membuat orang-orang tidak lagi peduli dengan ibadah. Tidak lagi peduli dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tidak lagi peduli dengan apa yang ingin sesungguhnya Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada, usahakan dirimu setia beribadah. Usahakan dirimu setia mendengarkan firman Tuhan, agar engkau memiliki iman. Dan iman itulah yang mengalahkan dunia. Kalau tidak, kita akan tenggelam dalam dunia ini. Kita akan masuk kepada penghukuman. Kita akan binasa. Kita akan rusak. Jangan lagi memiliki budaya yang ibadah turun-temurun, yang hanya sekedar datang ke gereja atau mendengarkan firman Tuhan tapi tidak berusaha melakukannya. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan dunia ini tanpa engkau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Amin. Maka miliki iman itu. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Maka belajar terus mendengarkan firman Allah. Engkau yang sudah mulai pertemuan onsite di gereja masing-masing, pergi gereja. Jangan takut. Ya, jangan takut. Kalau sudah mulai zona hijau, udah bisa onsite, udah bisa tatap muka dalam ibadah, udah bisa ikut perkumpulan-perkumpulan ibadah, mari ikuti. Jangan takut. Dengan mengikuti itu engkau punya iman. Dan dengan memiliki iman, engkau bisa mengalahkan dunia ini. Tapi Pak Pendeta, kita perlu berhikmat. Saya katakan, mengikuti ibadah itu adalah hikmat terbaik yang engkau miliki. Mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan adalah itu hikmat yang paling baik di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sebab kita mencatat barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang Maha Kudus. Mengenai iman. Oke, kita kembali ke topik kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita selesaikan mengenai Kisah Para Rasul 5. Semalam kita sudah belajar Kisah Para Rasul 4. Sekarang Kisah Para Rasul yang kelima, ayat yang pertama.
kita belajar dengan singkat hari ini. Mohon maaf karena ada sedikit gangguan, jadi kita lewat waktunya. Tidak apa-apa, kita lanjut pelan-pelan Bapak Ibu Saudaraku. Kisah Para Rasul 5. Ayat yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Lihat. Ini berbicara cara hidup jemaat pada waktu itu. Ini gereja mula-mula. Gereja mula-mula kita temukan memiliki karakter atau sifat yang rendah hati. Gereja mula-mula memiliki karakter yang sangat-sangat menyetarakan semua orang. Ya. Tidak ada di sana pamer-pamer, ya kan? Pamer anting lah, pamer gelang lah, pamer cincin lah, pamer emas lah, pamer tas lah. Ya kan? Tidak ada di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Walaupun saya katakan tidak salah memiliki semua itu, tidak salah. Tidak salah memiliki apa yang engkau punya sekarang, justru itu berkat Tuhan. Yang salah kalau engkau pamerkan, apalagi pamernya, apalagi show off-nya di gereja. Itu yang salah. Engkau punya harta, punya emas, atau punya apapun itu yang berharga. Itu berkat Tuhan atasmu. Tapi jangan jadi pamerkan di tempat ibadah. Ya, di gereja mula-mula Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bahkan Alkitab menegur bahwa perempuan-perempuan tidak boleh memakai itu dalam satu kasus tertentu. Kenapa? Karena sudah mulai berlebihan menunjukkan apa yang dia punya. Sedangkan gereja mula-mula pada waktu itu tidak ada yang seperti itu. Justru gereja mula-mula ketika dia memiliki sesuatu yang lebih, dia jual, lalu dia serahkan diletakkan di kaki Rasul untuk bisa dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Maka semuanya setara. Karena memang di mata Tuhan kita setara. Tuhan tidak pernah membedakan kita dari pandangan kaya atau tidak kaya. Tuhan tidak pernah membedakan kita dari pandangan punya pendidikan atau tidak punya pendidikan. Tuhan gak pernah membedakan di situ. Di mata Tuhan kita sama. Sama-sama orang berdosa dan sama-sama orang yang ditebus. Amin. Haleluya. Jadi cara hidup orang jemaat dulu seperti itu. Mereka jual semuanya. Kalau mereka punya sebidang tanah lebih banyak dari orang lain, dijual. Maka diserahkan kepada orang-orang yang menangani pada waktu itu, yaitu rasul-rasul, untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Maka di sana tidak ada kelaparan. Itulah esensi gereja. Di awal-awal gereja ada pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Walaupun sekarang karena banyaknya mungkin denominasi sudah punya visi masing-masing. Tidak apa-apa. Selagi masih memuji Tuhan, selagi masih menyembah Tuhan, selagi masih mengembalikan tujuan gereja yang sesungguhnya, yang gak peduli mau nama apapun itu. Yang penting melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi di sana kita tidak temukan ada kelaparan di antara jemaat itu, tidak ada. Semuanya itu bersuka cita karena mereka saling melengkapi, saling menutupi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Seandainya hal itu dilakukan di zaman sekarang, sangat mungkin. Sangat mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan. Ada saya pernah mengikuti seminar beberapa waktu yang lalu. Seminar ini mengatakan seperti ini. Kalau seandainya sisa-sisa makanan di seluruh dunia dikumpulkan, sanggup memberi makan semua orang yang kelaparan di dunia ini. Saya mengikuti seminar pada waktu itu. Jadi seandainya sisa-sisa makanan, orang-orang yang berlebih dikumpulkan dan sanggup memberi orang-orang lapar di sana yang kekurangan,
Tetapi saya tidak tahu kenapa hal itu tidak dilakukan. Saya bertanya-tanya pada waktu seminar itu. Mungkin karena perbedaan pemahaman Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Itulah yang terjadi di gereja mula-mula. Tidak ada di sana. Kaya miskin tidak ada. Sama semuanya. Sama. Maka saudaraku yang terkasih, kalau engkau memiliki harta, engkau memiliki berkat Tuhan lebih dari yang lain, jadikan itu menjadi berkat. Gak usah pamer. Gak usah show off. Gak usah tunjuk-tunjukkan di gereja. Nanti kita tidak tahu. Gara-gara kita pamer, orang jadi minder. Gara-gara kita pamer, orang tidak mau lagi ibadah. Karena merasa dia nggak punya. Bukan menganggapmu sombong, tapi dia jadi rendah diri. Ah, aku nggak punya. Ayo, harusnya berkat Tuhan membawa orang datang kepada Tuhan. Kok malah membuat orang malu datang kepada Tuhan? Ada beberapa kasus saya temukan seperti itu. Ya, ini sedikit mirip walaupun tidak seperti itu. Kenapa tidak mau kebaktian, katakanlah kebaktian tengah minggu, komsel atau pertanggiangan di rumah? Dia diam. Dia katakan aku nggak punya. Lah, apa hubungannya nggak punya dengan tidak mau ibadah? Malu, Pak. Kenapa malu? Di tempat orang mewah-mewah semuanya habis ibadah. Berlebih. Makanan melimpah. Nanti kalau di rumah saya, masa hanya air putih, kan malu saya. Lebih baik saya nggak ikut. Lihat. Ini bukan menganggap engkau sombong, bukan. Tapi dia merendahkan dirinya. Masa aku makan di rumahnya, dia datang ke rumahku nggak makan? Ini para hamba-hamba Tuhan harus dipikirkan hal-hal seperti ini. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjut. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Mereka ini ikut orang-orang yang sudah menjual tanahnya untuk menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dari kalimat ini, di kebiasaan orang-orang Kristen, ini hal yang normal. Kita tidak menemukan pelanggaran di sini. Wajar kita jual tanah, setengah kita beri ke gereja karena hati kita, setengah sama kita. Ini kelihatannya wajar. Gak ada yang salah di sana, Bapak Ibu Saudaraku. Sapira dan Ananias ini melakukan seperti itu. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Letak kesalahannya di sini Bapak Ibu Saudara, yang paling utama, tidak jujur. Tidak jujur. Ananias dan Sapira melakukan seperti yang dilakukan saudara-saudaranya yang lain. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya yang lain? Ya, saudara-saudaranya yang lain, perhatikan, menjual milik mereka, tapi memberi semuanya. Ananias dan Sapira mengakui memberi semuanya, padahal menahan. Haleluya. Ini masalah kejujuran. Jadi ketidakjujuran bisa menghilangkan nyawa. Kejujuran bisa menyelamatkan nyawa. Ya.
Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan baca di ayat 34. Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di bawah kaki Rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Perhatikan. Orang Kristen harus dituntut menjadi orang yang jujur. Makanya Tuhan mengingatkan kita, masalah pemberian adalah masalah hati. Masalah hati. Artinya masalah kejujuran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita lanjut. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dia membohongi. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kita harus belajar hari ini untuk menjadi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang mendustai, yang tidak mendustai Allah, yang tidak mendustai siapapun yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita belajar dari kasus Ananias dan Safira ini, ya, agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kelihatannya di sini Tuhan ini seolah-olah terlalu kejam. Bukan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi hal ini bisa terjadi karena Ananias dan Safira telah memilih kematian, memilih dosa di dalam hidupnya. Sebab sudah pernah saya terangkan, kematian bukan berasal dari Allah. Bukan. Itu ada tertulis dalam 1 Samuel 14:14. Sebab kita pasti mati. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa manusia. Dan di perjanjian baru diingatkan kembali dalam Yakobus 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai dan Allah tidak mencobai siapapun juga. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Perhatikan. Suaminya sudah meninggal dan dan Safira datang. Petrus bertanya kepadanya, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Wow. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada orang yang berbuat dosa. Petrus bertanya kepada istrinya Ananias, yaitu Safira, benarkah harga tanah ini segini? Ya. Mengapa kamu berdua? Saya ulangi ayat 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Dia nggak tahu bahwa suaminya sudah meninggal karena tidak jujur. Dia tidak tahu bahwa suaminya sudah dikubur karena tidak jujur. Tapi Tuhan beri kesempatan kepada dia melalui pertanyaan Petrus. Dia juga tidak jujur. Haleluya. Berapa banyak rumah tangga atau keluarga hancur karena istri tidak berani menyatakan yang benar terhadap kesalahan suaminya.
saudaraku yang terkasih, kalau engkau sudah menemukan suamimu bersalah, nyatakan dia itu salah. Sebaliknya, kalau engkau menemukan suamimu bersalah, katakan dia itu salah. Didengar atau tidak didengar itu urusan belakangan. Karena kita mau belajar di rumah tangga kita, di keluarga kita, memiliki kejujuran, tidak menipu Tuhan, tidak mendustai Allah. Di sini intinya kejujuran, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun di zaman sekarang kejujuran ini sudah sangat mahal harganya, sudah sangat mahal. Ya. Sudah sangat mahal. Apalagi masalah omongan ya. Kata ibu itu, kau bilang begini ya tentang aku. Oh enggak. Ya. Dia enggak berani mengatakan, ya maaflah, aku terlalu lancang ngomong seperti itu, maafkan aku ya. Enggak berani. Orang Kristen harus belajar menjadi orang yang benar-benar jujur di dalam hidupnya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ayo mari komen, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah-rumah. Ketikkan di kolom komentar, saya mau menjadi orang Kristen yang jujur, atau orang Kristen yang jujur. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita menipu Allah, apa yang akan menjadi bagian hidup kita di dunia ini? Sekali lagi, ini intinya bukan masalah penjualan tanah. Ini masalah kejujuran di hadapan Tuhan. Intinya bukan jumlah yang kau berikan kepada Tuhan, tetapi kejujuranmu dalam memberi kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita budayakan di tengah-tengah orang Kristen. Budayakan menjadi orang yang jujur. Kalau engkau memiliki masalah utang piutang, engkau tidak sanggup membayarnya dengan tepat waktu, jujur. Aku memang gak mampu. Masalah kita diomelin, ya udah, tidak apa-apa. Sebab saya tahu ketika kita berani jujur di hadapan Tuhan, Tuhan memberi pertolongan kepada kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya. Haleluya. Kita lanjut. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang selalu jujur di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Haleluya. Petrus bertanya, kenapa kamu sepakat? Harusnya engkau itu menjadi pengingat. Harusnya kau istri yang mengingatkan suamimu agar tidak menipu Allah, agar tidak membohongi Roh Kudus. Amin. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak orang-orang Kristen yang tidak jujur. Walaupun ketidakjujurannya mungkin bagi dia itu hal yang kecil. Ya. Banyak pelayan-pelayan kita temukan tidak jujur.
dalam segala hal, khususnya dalam melayani, selalu diperhadapkan dengan ketidakjujuran. Ketika disuruh, ayo melayani ke sana, banyak alasan ini. Lalu mencari alasan yang membuat dia berbohong. Kita lanjut. Ya. Kadang-kadang karena kita menjaga perasaan orang lain, kita mau berbohong. Ya. Kadang-kadang karena kita menjaga perasaan orang lain, kita tidak mau menyampaikan sesuatu yang benar. Haleluya. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita dibimbing Tuhan. Katakan sesuatu yang jujur. Kita lanjut. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Selagi masih ada kesempatan di dunia ini untuk berbuat kejujuran, lakukan. Selagi kita masih menghembuskan napas, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Tuhan bertanya, kenapa? Ya, kenapa kamu berdua mencobai Allah? Maka kamu juga akan dikuburkan. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Jadi kira-kira seperti ini. Di sini kematian, di sini kehidupan, atau di sini Allah, di sini iblis. Kita di tengah. Kita diberi pilihan. Kalau kita hidup jujur, kita memilih kehidupan Allah. Tapi kalau kita tidak hidup jujur, kita memilih kematian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku mengerti. Kita memilih jalan kematian. Maka jangan sampai kita salah memilih. Jangan sampai kita salah memilih jalan. Pilihlah jalan kehidupan. Datang kepadanya dengan segenap hatimu. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Haleluya. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang Kristen yang jujur di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat, dan semua orang yang mendengar hal itu mulai ketakutan. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus melatih diri kita. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah menjadi budaya di beberapa kehidupan orang Kristen. Kita harus mengalahkan kebiasaan ini. Ini mungkin sudah menjadi kebiasaan dunia. Kita harus mengalahkannya. Dengan apa? Firman Tuhan menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5.
Kita bisa mengalahkan dunia ini dengan iman. Dengan iman. Tanpa iman, kita akan menjadi bagian dari dunia ini. Dan kalau kita sudah menjadi bagian dari dunia ini, kita adalah musuhnya Allah. Haleluya. Saya percaya engkau bukan musuhnya Allah. Engkau sahabat-sahabatnya Allah. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, aku sahabatnya Allah. Haleluya. Yes. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, sekali lagi katakan amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sekali lagi untuk berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, setiap engkau hendak dimanapun tempatmu beribadah, dimanapun engkau beribadah, gerejamu apapun itu, setiap engkau memberikan sesuatu, persembahan atau ucapan syukur atau apapun itu namanya, doakan dan katakan, Tuhan, saat ini aku hanya mampu memberi ini. Walaupun kalau diukur dari pemberianmu ini sudah sangat kecil dan sangat sederhana. Tetapi ajari aku Tuhan di kemudian hari, agar aku bisa memberi lebih lagi dan lebih lagi. Agar engkau tidak masuk kategori orang-orang yang tidak jujur. Berikan sesuatu dengan doamu. Berikan sesuatu dengan perkataan imanmu. Tuhan, aku tahu pemberianmu lebih dari apa yang kuberikan ini. Tetapi ajari aku di kemudian hari agar mampu memberi sesuai dengan kehendak-Mu. Agar kita menjadi orang-orang yang selalu dibaharui di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa sama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya.
Kami bersyukur, kami bersyukur, terpujilah namamu. Haleluya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sepakat dan sehati kepadamu bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kami pada hari ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mengikuti streaming ini, dimanapun tempat kediaman mereka. Biarlah lawatan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh jarak. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Sebab Allah kami, Tuhan kami, Tuhan yang maha hadir. Dan saat ini, dengan iman kami berdoa, biarlah setiap yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Biarlah yang terikat kuasa kegelapan mereka dilepaskan, mereka dibebaskan oleh darahnya yang kudus, oleh darahnya yang suci. Saat ini biarlah kesembuhan terjadi bagi Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini mengikuti ibadah ini dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus, engkau yang sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Engkau yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Engkau yang memiliki masalah perekonomian, masalah utang piutang, saat ini Tuhan tolong. Tuhan memberkati pekerjaanmu agar engkau bisa menyelesaikan setiap permasalahan keuanganmu dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, segala kerinduanmu biarlah digenapi Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Engkau saat ini yang mengalami masalah di bagian jantung. Engkau mengalami masalah di bagian jantung, bagian sedikit atau apapun itu namanya, saya tidak tahu di dalam bahasa medis. Apakah itu pembengkakan atau penyumbatan, penyempitan, atau mungkin ada sesuatu yang bermasalah di bagian jantungmu. Saat ini percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada tangan Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Engkau bait suci Roh Kudus. Engkau bait suci Roh Kudus. Engkau baitnya Allah. Dengarkan saat ini, engkau yang sakit, engkau baitnya Allah. Allah tidak akan membiarkan baitnya dihancurkan oleh sakit penyakit. Allah tidak akan membiarkan baitnya dihancurkan oleh keadaan, oleh masalah, oleh apapun. Saat ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus, engkau yang mengalami masalah di bagian jantung, terimalah kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Setiap penyakit jantung, kelainan jantung saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan engkau yang mengalami penyakit namanya cancer apapun yang engkau alami, engkau sanggup ditahirkan oleh Yesus Kristus. Terimalah saat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahir dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita tutup dengan doa Bapak Ibu Saudaraku. Betapa hati kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini.
bisa bersama-sama dengan hamba-hambamu, dengan umatmu yang berada di tempat kediaman mereka masing-masing. Kami percaya mereka mengikuti ibadah ini bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena kasih-Mu nyata dalam hidup mereka, pertolongan-Mu nyata dalam hidup mereka. Bapa, Engkau tahu setiap kerinduan mereka, Engkau tahu setiap isi hati mereka. Biarlah kasih Tuhan, biarlah lawatan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Oh haleluya, 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 haleluya. Berkati suami istri, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, studi. Berkati semuanya Tuhan. Biarlah anugerah dan kasih setia Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu. Walau sangat sederhana, tapi kami percaya ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah dan bawalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang telah bergabung pada pagi hari ini. Salam damai Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara di tempat kediamanmu, di kota manapun engkau berada, di daerah manapun engkau berada. Tuhan memberkati, Tuhan melawatmu, Tuhan melindungimu, Tuhan menjagaimu, dan juga melindungi seisi rumahmu dan menjagai seisi rumahmu. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di streaming berikutnya. Kalau tidak ada halangan, kalau Tuhan mengkehendaki, nanti malam kita akan streaming bersama jemaat-jemaat Tuhan dalam ibadah malam, ibadah tengah minggu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Saya senang bisa berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit mengucapkan salam damai Kristus dari kota Sidikalang. Shalom.